Halo, perkenalkan saya Josephine Christy dengan NIM akhir 037 dari kelas Gizi A 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil Journal Review Metode Diet History Questionnaire. Yang melatar belakangi adalah alat penilaian asupan gizi sering digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menilai status gizi dari pasien. Dan salah satu instrumennya adalah Diet History Questionnaire. Diet History Questionnaire ini berfungsi mengestimasi asupan zat gizi dalam periode waktu tertentu dengan menggabungkan informasi frekuensi, jenis, porsi, dan cara pengolahan makanan. Jadi dia lebih komprehensif dibandingkan dengan metode recall lainnya. Dan Diet History juga memiliki berbagai jenis yang sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhannya. Dan ini akan dibahas dalam makalah ini yang berupaya mengkaji dan juga mencari perbandingan dari ketiga metode tersebut yang disesuaikan dengan fokus dan perbedaan pendekatannya, cakupan data, dan juga temuan penelitian pada masing-masing jurnal. Tujuannya yaitu mengetahui kegunaan dari macam-macam Diet History Questionnaire, mengetahui cara pengolahan dan analisis dari macam-macam Diet History Questionnaire, dan juga mengetahui hasil dari analisis dari macam-macam Diet History Questionnaire. Jurnal yang pertama, saya menggunakan Assessing the Validity of a Past Month Online Canadian Diet History Questionnaire 2 Pre- and Post-Nutrition Intervention. Dan pada penelitian ini, Canadian Diet History Questionnaire itu diadaptasi dari American Diet History Questionnaire 2 atau DHQ2 yang sudah disesuaikan dengan makanan yang berada di Kanada dan tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam rata-rata asupan zat gizi dari keduanya. Jadi diperkirakan memiliki validitas yang sama. Dan dibandingkan dengan 24 Hours Food Recall sebanyak 3 kali, secara umum Canadian Diet History Questionnaire ini memiliki estimasi yang lebih rendah asupan gizinya dibandingkan dengan 24 Hours Food Recall. Tapi meskipun begitu, Canadian Diet History Questionnaire ini tetap memberikan hasil yang mirip dengan Recall 24 jam atau 24 Hours Food Recall untuk persentase kalori dari protein, lemak jenuh, dan juga asupan natrium. Jurnal yang kedua, saya menggunakan Administering a Combination of Online Dietary Assessment Tool, the Automated Self-Administered 24 Hours Food Dietary Assessment Tool, and Diet History Questionnaire Tool in a Cohort of Adult in Alberta Tomorrow's Project yang diterbitkan pada tahun 2021. Dan pada penelitian ini, DHQ atau Diet History Questionnaire 2 ini merupakan kuesioner frekuensi makanan atau Food Frequency Questionnaire menilai konsumsi makanan dan minuman selama 1 tahun dengan mencakup 134 item makanan dan minuman serta 8 tentang suplemen. Dan ini diikuti oleh 550 orang dan juga yang menyelesaikannya itu adalah 331 orang. Dan dibandingkan dengan ASA 24 yang merupakan yang serupa dengan 24 Hours Food Recall, itu DHQ atau Diet History Questionnaire itu lebih baik dalam menangkap makanan yang jarang dikonsumsi. Namun Diet History Questionnaire 2 ini cenderung memiliki bias seperti over-reporting ataupun under-reporting. Dan kombinasi Diet History Questionnaire dengan ASA 24 ini dianggap memiliki dapat memperbaiki estimasi diet sehingga hubungannya itu lebih akurat. Yang berikutnya, jurnal ketiga berjudul Relative Validity of the Online Meal-Based Diet History Questionnaire for Evaluating the Overall Diet Quality and Quality of Each Meal Type in Japanese Adult. Pengembangan Diet History Questionnaire menjadi Meal-Based Diet History Questionnaire atau MELQ ini untuk menilai pola makan harian, sekaligus memungkinkan untuk evaluasi kualitas diet per waktu makan. Dan penelitian ini melibatkan 222 orang dewasa Jepang, di mana semua partisipan ini dalam kondisi sehat, tidak memiliki riwayat penyakit kronis serius, serta bersedia mengikuti seluruh prosedur penelitian. Dan metode yang digunakan ada 2, yaitu Meal-Based Diet History Questionnaire, MELQ, yang melaporkan frekuensi dan jumlah konsumsi makanan pada 100 jenis makanan dan minuman selama 1 bulan terakhir dengan mengelompokkan berbagai jenis dengan berdasarkan jenis waktu makan. Yang kedua itu ada metode 24 Hours Dietary Recalls. Ini sebanyak 3 kali dilakukan dengan mencakup hari kerja dan juga weekdays, dengan mencakup weekend dan juga weekdays untuk mengetahui variasi pola makan. Dan dibandingkan dengan 24 Hours Food Recall tadi, hasil skor median diperoleh dari MELQ ini lebih tinggi dibandingkan dari Recall jika dihitung menggunakan Healthy Eating Index 2015. Ketika dianalisis berdasarkan jenis waktu makan, hasilnya menunjukkan bahwa MELQ ini dapat memberikan estimasi kualitas diet yang konsisten dengan metode rujukan pada tiap waktu makan. Untuk perbandingannya, ketiga jurnal itu sama-sama membandingkan dengan metode Recall 24 jam, tetapi memiliki fokus yang berbeda dalam pelaksanaan dan juga pengolahannya. Pada metode Canadian Diet History Questionnaire cukup valid pada baseline dan juga cenderung mengestimasi lebih rendah.
Tetapi untuk diet history questionnaire itu perlu dikombinasi untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan MLQ mengestimasi lebih tinggi. Secara keseluruhan, perbedaan ketiga jurnal terletak pada cakupan waktu yang diukur, bentuk kombinasi metode, serta indikator pengolahan data yang digunakan. Untuk kesimpulannya, ketiga metode tersebut menunjukkan validitas yang cukup baik dibandingkan dengan metode recall 24 jam, di mana Canadian Diet History Questionnaire itu efektif menilai asupan baseline dan cenderung estimasi lebih rendah. Kombinasi ASA 24 dan Diet History Questionnaire memberikan gambaran diet jangka pendek dan panjang sekaligus dengan hasil lebih konsisten, sementara MLQ berguna untuk menilai kualitas diet per waktu makan dengan estimasi sedikit lebih tinggi. Untuk sarannya dapat diberikan adalah agar memilih instrumen kuesioner diet yang sesuai dengan tujuan dan desain penelitian. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Sekian dan terima kasih.